Sebagai istri pejabat terhormat, aku seharusnya kuat, tenang, tak boleh goyah oleh apapun. Tapi pagi itu, hanya dari sebuah kaca spion, aku sadar ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Dan perubahan itu bernama sopir baruku. Sebagai istri seorang pejabat provinsi, Naila Wiranti sudah terbiasa hidup di bawah sorotan. Setiap langkahnya diawasi, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa ditafsirkan 1000 makna. Ia belajar sejak lama satu hal penting. Jangan pernah terlihat lemah. Di hadapan publik, Naila selalu tampil rapi. Blazer pas di badan, rambut disanggul sederhana tapi elegan. Wajah tenang tanpa emosi berlebihan. Orang-orang menyebutnya perempuan dingin. Terlalu kaku. Terlalu menjaga jarak. Padahal tak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik rumah dinas yang luas dan megah itu, Naila hidup dalam kesunyian yang panjang. Suaminya, seorang pejabat berpengaruh, lebih sering berada di luar kota. Rapat, kunjungan kerja, jamuan politik. Anak-anaknya kuliah di luar negeri. Pulang hanya setahun sekali. Di rumah dinas itu, Naila sering berjalan sendirian dari kamar ke ruang tamu, dari ruang tamu ke dapur, lalu kembali ke kamar. Tanpa ada satu suara pun yang menyambutnya. Pagi itu, udara kota Ardana terasa sedikit pengap. Langit kelabu menggantung rendah. Naila melirik jam di pergelangan tangannya. 07.15, ia menarik napas pendek. Satu hal yang paling ia benci adalah menunggu. Sopir lamanya telah dipindahkan 2 minggu lalu karena sakit. Hari ini, pihak sekretariat mengirimkan sopir pengganti. Naila tak berekspektasi apapun. Baginya, sopir hanyalah alat. Mengantar, menjemput, diam. Begitu pintu depan rumah dinas terbuka, Naila melangkah keluar dengan langkah cepat. Dan disitulah ia melihatnya. Seorang pria muda berdiri tegap di samping mobil dinas. Seragam sopir rapi, sepatu hitam bersih, postur lurus seolah sudah dilatih bertahun-tahun. Saat Naila mendekat, pria itu langsung memberi hormat kecil. Tidak berlebihan, tidak kaku. "Selamat pagi, Bu." Suaranya tenang, tidak bergetar, tidak sok ramah. "Pagi," jawab Naila singkat, tanpa berhenti melangkah. Pria itu segera membukakan pintu mobil belakang. Gerakannya cekatan, seolah sudah hafal ritme kerja Naila, padahal ini hari pertamanya. Namun tepat sebelum Naila masuk ke mobil, ia berhenti sepersekian detik. Bukan karena pintu, bukan karena langkahnya, tapi karena tatapan. Tatapan pria itu, jernih, lurus, dan terlalu sadar. Bukan tatapan kurang ajar, bukan tatapan menggoda, tapi tatapan seseorang yang melihat, bukan sekedar memandang. Naila sedikit mengernyit, lalu segera masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup, mesin menyala, mobil melaju perlahan meninggalkan halaman rumah dinas. Di dalam mobil, suasana sunyi. Biasanya sopir-sopir lama berusaha mencairkan suasana, bertanya ini itu, mengomentari cuaca. Tapi pria ini diam, fokus menyetir. Kedua tangannya mantap di setir. Melalui kaca spion tengah, Naila bisa melihat sebagian wajahnya. Rahang tegas, alis hitam rapi. Dan lagi-lagi, tatapan itu. Sekilas, cepat, lalu kembali ke jalan. Entah kenapa, jantung Naila berdetak sedikit lebih cepat. Perasaan asing merayap pelan di dadanya. Ia berdeham pelan. "Kalau kerja di sini," katanya datar, "saya benci orang telat." Pria itu mengangguk ringan. "Siap, Bu." Nada suaranya tetap tenang. Tak ada usaha membela diri. Tak ada janji berlebihan. Dan entah kenapa, jawaban sederhana itu justru terasa meyakinkan. Perjalanan menuju kantor berjalan lancar. Tak ada kejadian berarti. Tak ada percakapan lanjutan. Namun malam harinya, saat Naila duduk sendiri di ruang tengah rumah dinas, ia menyadari satu hal yang mengganggunya. TV menyala, tapi ia tak tahu acara apa yang sedang diputar. Cangkir kopi di tangannya sudah dingin. Pikirannya kembali ke pagi tadi, ke kaca spion, ke tatapan itu. "Ah, kamu mulai ngelantur," gumamnya pelan. Ia berdiri, mematikan TV, lalu melangkah ke kamar. Namun di dalam hati Naila tahu, sesuatu telah bergerak. Pelan, hampir tak terasa. Dan ia belum siap menghadapinya. Aku pikir dia hanya sopir. Datang, mengantar, pergi. Tapi hari demi hari,
Aku mulai sadar. Kehadirannya terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Hari kedua pun sama. Namun pada hari ketiga, Naila Wiranti mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Pagi itu, jam di dinding rumah dinas menunjukkan pukul 6:55. Naila baru saja menuruni tangga ketika dari jendela, ia melihat mobil dinas sudah terparkir rapi di halaman. Mesinnya belum menyala. Lampu mati. Tapi di balik kaca depan, seseorang sudah duduk tegak di kursi sopir. Naila berhenti sejenak. Melihat, memastikan. Jam tangannya kembali ia lirik. Masih 15 menit sebelum jam berangkat. Aneh, gumamnya pelan. Biasanya sopir datang tepat waktu. Jarang yang datang terlalu awal. Saat Naila keluar rumah, pria itu segera turun dan membuka pintu. Sikapnya tetap sama. Tenang, tertata. Pagi Bu, pagi. Jawab Naila singkat. Di dalam mobil, Naila sengaja tak langsung berbicara. Ia ingin melihat apakah pria itu akan membuka percakapan. Namun tidak. Ia tetap diam. Fokus menyetir. Hari itu, Naila sengaja mengulur waktu di parkiran kantor. Biasanya ia akan langsung turun. Kali ini ia pura-pura merapikan tas. Nama kamu siapa? Tanyanya tiba-tiba. Pria itu menoleh sekilas ke spion. Arsa Bu, Arsa Pradana. Nada suaranya tetap datar. Tak ada senyum berlebihan, tak ada usaha mendekatkan diri. Sudah lama jadi sopir. Kurang lebih 2 tahun Bu. Di sini baru. Iya, Naila mengangguk. Lalu turun tanpa berkata apa-apa lagi. Sepanjang hari itu, Naila menjalani rapat demi rapat. Diskusi panjang, debat melelahkan. Wajah-wajah yang menuntut keputusan cepat. Namun entah kenapa, setiap jeda rapat, pikirannya justru kembali ke sopir barunya. Bukan karena tampangnya, bukan karena sikapnya, tapi karena ketenangannya. Malam harinya, Naila pulang lebih lambat dari biasanya. Langit sudah gelap. Lampu jalan memantul di kaca mobil. Ia bersandar di kursi belakang. Biasanya ia akan menutup mata. Namun kali ini, ia justru memperhatikan gerak Arsa dari kaca spion. Tangannya mantap di setir, pandangan lurus ke depan. Tak ada satu gerakan pun yang terburu-buru. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Arsa sudah menyalakan AC sedikit lebih rendah. Tanpa diminta, tanpa ditanya. Naila merasakan udara dingin menyentuh kulit lehernya yang sedikit berkeringat. Hal kecil, sepele, tapi cukup membuatnya terdiam. Hari keempat, hari kelima, hari keenam. Arsa tak pernah telat, bahkan sekalipun. Setiap pagi, mobil sudah bersih, interior wangi, botol air mineral selalu tersedia di tempat yang sama. Naila mulai menyadari satu hal yang membuatnya tak nyaman, sekaligus nyaman. Arsa memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Saat Naila membuka jendela, Arsa menurunkan kecepatan. Saat hujan mulai turun, payung sudah ada di tangannya bahkan sebelum Naila keluar dari mobil. Saat Naila terdiam lama menatap ponselnya, Arsa mengurangi suara radio hingga hampir tak terdengar. Tidak pernah bertanya, tidak pernah mengomentari. Seolah ia tahu bahwa Naila hanya ingin dihadirkan, bukan diganggu. Suatu pagi, Naila keluar rumah dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang. Telepon di tangannya belum berhenti bergetar sejak subuh. Begitu masuk mobil, Naila menutup mata dan menghela napas panjang. Ia lupa satu hal penting. Hari itu panas. Sangat panas. Tanpa suara, Arsa menaikkan AC. Sedikit saja. Cukup. Naila membuka mata. Menoleh ke spion. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Arsa langsung mengalihkan pandangan. Terima kasih, kata Naila pelan, hampir tak terdengar. Arsa hanya mengangguk kecil. Dan entah kenapa, jantung Naila berdetak sedikit lebih cepat. Minggu kedua berjalan, dan pada minggu itu, Naila mulai menunggu perjalanan. Bukan menunggu sampai kantor,
tapi menunggu waktu di dalam mobil. Ia mulai duduk lebih tegak. Tak lagi langsung menutup mata. Kadang melihat keluar jendela, kadang melamun. Dan dari kaca spion, ia tahu. Arsa menyadari perubahan itu. Namun Arsa tetap sama. Tidak berubah. Tidak mendekat. Tidak menarik diri. Justru itulah yang membuat Naila mulai gelisah. Suatu sore, saat hujan turun ringan, Naila tiba-tiba berkata, "Arsa?" "Iya, Bu." "Kamu tipe orang yang banyak bicara?" Arsa berpikir sejenak. "Enggak, Bu." "Kenapa?" "Karena kebanyakan orang lebih butuh didengar daripada didengarkan." Jawaban itu membuat Naila terdiam lama. Ia menatap lurus ke depan. Namun hatinya terasa seperti tersentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Sejak sore itu, Naila tahu satu hal. Arsa bukan supir biasa. Dan perasaan yang mulai tumbuh di dadanya bukan sekadar rasa nyaman. Tapi Naila juga tahu, kenyamanan seperti ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Ada jarak yang hilang bukan karena disengaja, tapi karena keadaan memaksa. Dan malam itu, hujan menjadi saksi saat batas pertama di antara kami runtuh. Sore itu, langit di atas kota Ardana berubah lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menggumpal tebal, seolah menahan sesuatu yang sebentar lagi akan tumpah. Naila Wiranti baru saja keluar dari gedung rapat terakhir hari itu. Langkahnya berat, bahunya pegal, kepalanya penuh suara dan tuntutan. Begitu masuk ke dalam mobil dinas, ia langsung menyandarkan kepala, mata terpejam, napas panjang keluar dari dadanya. "Hujan sebentar lagi turun, Bu," ujar Arsa pelan dari kursi depan. "Iya," jawab Naila singkat. Mobil melaju perlahan menembus lalu lintas yang mulai padat. Klakson bersahutan, lampu kendaraan memantul di aspal yang mulai basah. Hujan turun tanpa aba-aba, awalnya gerimis, lalu deras. Arsa mengurangi kecepatan, tangannya mantap di setir. Naila memerhatikan dari kaca spion, bukan sengaja, tapi refleks. Dan tepat di tengah perempatan besar, mobil tersendat. Sekali, dua kali, lalu mati. Arsa segera menepikan mobil ke sisi jalan, lampu hazard menyala. Naila membuka mata. "Ada apa?" "Sepertinya mesin bermasalah, Bu. Saya cek dulu." Tanpa menunggu jawaban, Arsa turun dari mobil. Hujan langsung mengguyur tubuhnya. Seragamnya basah seketika. Dari kursi belakang, Naila mengamati. Arsa membuka kap mesin. Tangannya bergerak cepat meski air hujan terus jatuh. 5 menit berlalu. 10. Hujan makin deras. Jalanan mulai macet. Naila melirik ponselnya. Tidak ada sinyal. Perasaan tidak nyaman merayap pelan. Bukan panik, tapi cemas. Setelah hampir setengah jam, Arsa kembali ke dalam mobil. Rambutnya basah. Seragamnya menempel di tubuh. "Maaf, Bu," katanya pelan. "Nggak bisa diperbaiki di sini. Kita harus cari tempat yang ada sinyal. Minimarket terdekat sekitar 200 meter. Naila menatap keluar jendela. Hujan seperti tirai tebal. "Sepatu saya hak tinggi," katanya datar. "Saya bawa 1 payung, Bu," jawab Arsa. "Kita jalan pelan saja." Naila diam sejenak. Ia menimbang. Tidak ada pilihan lain. Baik. Begitu pintu mobil dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Arsa memegang payung kecil hitam, ukuran biasa. Tidak cukup besar untuk 2 orang. Mereka berjalan berdampingan, langkah pelan, bahunya hampir bersentuhan. Arsa sedikit memiringkan payung ke arah Naila, tanpa berkata apa-apa. Hujan justru lebih banyak jatuh ke pundaknya sendiri. Naila menyadari itu. "Nggak apa-apa?" tanyanya pelan. "Iya, Bu." Suara hujan menenggelamkan percakapan. Jalanan sepi, hanya suara langkah dan air. Untuk pertama kalinya, Naila merasa sangat dekat dengan Arsa. Bukan hanya jarak tubuh, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesampainya di minimarket kecil, Naila berdiri di depan pintu kaca. Sebagian bajunya basah, rambutnya lepek. Arsa masuk ke dalam, mencoba mencari sinyal. Dari pantulan kaca, Naila melihat Arsa sesekali menoleh ke arahnya. Bukan tatapan lama,
sekilas, namun cukup membuat Naila merasa diperhatikan. Arsa keluar dengan wajah sedikit menyesal. Sinyal juga nggak ada, Bu. Telepon saya mati. Naila menghela napas panjang. Kesal, lelah. Minimarket itu kecil. Hanya ada satu bangku di sudut. Kalau ibu nggak keberatan, kata Arsa hati-hati. Kita duduk dulu, nunggu hujan reda. Naila mengangguk. Mereka duduk. Jarak dijaga. Namun ruangan sempit. Pundak mereka bersentuhan sedikit. Hening. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Arsa sesekali melihat ponselnya. Naila menatap lantai. Tiba-tiba Naila bertanya, "Arsa, kamu sudah menikah?" Arsa terkejut. "Belum, Bu. Kenapa?" "Belum ketemu waktunya." Naila mengangguk. "Kamu betah kerja di sini?" Arsa berpikir sejenak. "Iya, Bu." "Kenapa?" "Karena di sini, saya merasa dihargai." Jawaban itu membuat Naila terdiam. Hujan tak kunjung reda. Jam di dinding menunjukkan hampir malam. "Kita balik ke mobil," kata Naila akhirnya. "Nggak bisa nunggu terus." Arsa membuka payung lagi. Kali ini ia berdiri lebih dekat. Bahunya hampir menutupi Naila. Mereka berjalan cepat. Basah. Namun suasana berbeda. Saat sampai di mobil, Naila tertawa kecil. Pertama kalinya. Mobil ini lebih keras kepala dari saya. Arsa ikut tersenyum. Tapi ibu lebih sabar dari kelihatannya. Naila menatap Arsa sepersekian detik. Lalu masuk ke mobil. Malam itu mereka pulang dengan sesuatu yang berubah. Bukan hanya pakaian yang basah, tapi batas yang mulai kabur. Malam itu aku tak menelpon untuk bekerja. Aku juga tak menelpon karena butuh bantuan. Aku menelpon karena aku tak ingin sendirian. Dan sejak panggilan itu, aku tahu kami tak akan pernah kembali seperti semula. Malam datang dengan langkah pelan. Rumah dinas kembali sunyi, seperti biasa. Namun setelah hujan sore tadi, kesunyian itu terasa lebih berat. Naila Miranti duduk di ruang tengah. Lampu utama dimatikan. Hanya lampu meja kecil yang menyala, memantulkan bayangan panjang di dinding. Televisi menyala tanpa suara. Gambar bergerak, tapi tak benar-benar dilihat. Di meja kecil di samping sofa, secangkir teh sudah dingin. Tak disentuh sejak diletakkan. Naila menyandarkan punggungnya, menutup mata, menarik napas panjang. Entah kenapa, pikirannya kembali ke sore tadi. Ke hujan, ke payung kecil, ke bahu yang basah karena melindunginya. Ini tidak benar, gumamnya pelan. Ia membuka mata dan bangkit, melangkah ke kamar, mencoba tidur. Namun kasur terasa terlalu luas, terlalu kosong. Naila menatap langit-langit. Jam di dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terdengar jelas. 23.41. Ia meraih ponselnya. Layar menyala. Nama-nama kontak berderet. Jarumnya berhenti di satu nama. Arsa Pradana. Jari Naila menggantung di atas layar. Ragu. Menimbang. "Apa yang kamu lakukan, Naila?" Bisiknya pada diri sendiri. Ia meletakkan ponsel. Menarik napas. Menutup mata. Namun beberapa detik kemudian, ponsel itu kembali di tangannya. Nada sambung terdengar. 1 dering. 2. Tepat sebelum Naila berpikir untuk menutupnya, suara itu muncul. "Halo, Bu." Naila menelan ludah. "Maaf, mengganggu malam-malam." "Tidak, Bu. Saya belum tidur." Ada kejujuran dalam nada suaranya, bukan basa-basi. Hening sejenak. Naila tak langsung bicara. Arsa menunggu. Tidak memotong, tidak bertanya. Dan justru itulah yang membuat Naila mulai bicara. "Saya habis bangun," katanya pelan. Padahal belum tidur. Arsa tersenyum kecil, meski Naila tak bisa melihatnya. "Iya, Bu." "Aneh ya," lanjut Naila. "Badan capek, tapi kepala nggak mau diam." "Kadang memang begitu," jawab Arsa. "Malam lebih jujur dari siang." Kalimat itu membuat Naila terdiam beberapa detik. "Di rumah ini terlalu sepi," katanya akhirnya. Bahkan suara jam pun kedengaran berisik. Arsa tidak tertawa.
tidak mengomentari. Ia hanya berkata pelan, "Ibu tidak sendiri sekarang." Kalimat sederhana, namun seperti mengetuk sesuatu di dada Naila. Percakapan itu mengalir pelan, tanpa arah, tanpa tujuan. Tentang udara malam yang terasa pengap. Tentang mimpi aneh yang membuat Naila terbangun. Tentang suara jangkrik di halaman yang tak berhenti sejak hujan reda. Hal-hal kecil, sepele. Namun untuk Naila, itulah hal-hal yang selama ini tak pernah punya tempat untuk diceritakan. Di seberang sana, Arsa duduk di kontrakannya. Lampu kamar redup, sepatunya tergeletak di dekat pintu. Ia mendengarkan, dengan sungguh-sungguh. Tidak sekalipun ia memotong. Tidak sekalipun terdengar bosan. Sesekali ia hanya menjawab pendek, "Iya, Bu. Saya dengar." Terus, dan Naila bicara lagi. Tanpa sadar, Naila tertawa kecil. Tawa pendek, lelah. "Maaf ya," katanya. "Saya kayak ibu-ibu kesepian." Arsa terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. "Bukan, Bu." Terus, mungkin selama ini gak ada yang benar-benar mendengarkan. Naila menutup mata. Dadanya terasa hangat, sakit sekaligus lega. Panggilan itu berlangsung 13 menit. Tidak lama, namun cukup untuk mengubah sesuatu. Sebelum menutup telepon, Naila berkata pelan, "Terima kasih ya Arsa. Malam ini saya lebih tenang." "Kapanpun ibu butuh," jawab Arsa. "Telepon saja." Telepon terputus. Naila meletakkan ponsel di dadanya, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia tertidur tanpa merasa sendirian. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Naila keluar rumah dengan setelan kerja abu-abu. Rambut disanggul rapi, sepatu hitam mengkilap. Namun wajahnya berbeda. Lebih lembut, lebih kosong. Mobil dinas sudah terparkir. Arsa duduk menunggu. "Pagi, Bu," sapanya. Naila menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Hanya sekilas. Hampir tak terlihat. Namun Arsa menangkapnya, dan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Hari itu, perjalanan terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada kejadian aneh. Namun udara di dalam mobil terasa lebih dekat. Di tengah perjalanan, Naila tiba-tiba berkata, "Arsa, cari jalan yang agak muter." Arsa terkejut. Biasanya Naila selalu minta rute tercepat. "Baik, Bu." Mobil berbelok ke jalan yang lebih sepi. Pepohonan di kiri kanan. Angin masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Beberapa menit berlalu. Naila membuka tas kerjanya. Mengeluarkan 2 kotak makan. Ia menaruh satu di jok depan. "Buat kamu," katanya datar. Arsa menoleh. Bingung. "Saya masak sendiri tadi malam," lanjut Naila cepat. "Iseng." Arsa ragu. Namun Naila menambahkan, "Saya nggak suka makan sendirian." Arsa mengangguk. "Terima kasih, Bu." Di dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi sekadar perhatian kecil. Ini adalah celah. Dan sekali celah itu terbuka, tidak ada jalan kembali yang mudah. Hari itu, Naila lebih banyak bicara. Tentang hal-hal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang belajar masak sendiri. Tentang anaknya yang jarang mengangkat telepon. Tentang kucing tetangga yang sering masuk dapur. Arsa mendengarkan. Seperti semalam. Dan dari kaca spion, ia melihat Naila. Bukan sebagai istri pejabat. Bukan sebagai figur publik. Tapi sebagai perempuan yang kesepian. Malam itu, di kontrakannya, Arsa membuka kotak makan itu. Ikan goreng, sambal hijau, tahu balado. Sederhana, namun rasanya berbeda. Arsa duduk bersandar di dinding, menatap ponselnya. "Ini bukan hubungan biasa," gumamnya. "Dan aku belum tahu, apakah aku siap." Jam di dinding menunjukkan 23.57. Dan di tempat lain, Naila menatap jendela rumah dinasnya. Langit gelap, sunyi. Ia tahu satu hal dengan pasti. Sejak telepon tengah malam itu, hidupnya telah berubah arah. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk hati yang lelah.
Dan hari itu, aku mengundangnya masuk, tanpa tahu apakah aku masih sanggup menutup pintu setelahnya. Hari itu Sabtu. Seharusnya tidak ada agenda, tidak ada rapat, tidak ada kunjungan. Namun sejak malam sebelumnya, Naila Wiranti mengirim pesan singkat. Besok pagi antar saya ke rumah dinas. Ada yang mau saya urus sebentar. Pesan itu sederhana, nada datar, seperti biasa. Tapi bagi Arsa, pesan itu terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, ia diminta mengantar Naila ke rumahnya sendiri di hari libur. Pagi itu udara cerah, langit bersih. Mobil dinas sudah siap sejak subuh. Perjalanan berlangsung sunyi. Bukan sunyi yang canggung. Lebih seperti dua orang yang sama-sama tahu ada sesuatu yang belum diucapkan. Begitu sampai di depan rumah dinas, Naila tidak langsung turun. Tangannya menggenggam handle pintu. Lalu ia menoleh ke depan. "Arsa," katanya pelan. "Iya, Bu. Masuk dulu ya. Saya mau kasih sesuatu." Arsa terkejut. Masuk ke rumah dinas bukan bagian dari pekerjaannya. Biasanya ia menunggu di mobil atau mencari warung kopi. Namun kali ini Naila sudah membuka pintu dan melangkah lebih dulu. Arsa mematikan mesin, menarik napas, lalu mengikutinya. Begitu pintu rumah terbuka, aroma masakan langsung menyambut. Hangat, rumahan, bukan aroma catering, bukan aroma dapur kantor. Di meja makan, 2 piring sudah tertata rapi. Nasi masih mengepul, ayam goreng, sayur lodeh, sambal merah. Naila meletakkan tasnya, lalu berkata pelan, Saya masak sendiri tadi pagi. Maaf kalau rasanya biasa. Arsa berdiri kikuk. Tak tahu harus bersikap seperti apa. Silakan duduk, lanjut Naila. Mereka duduk berhadapan, tanpa banyak kata. Suara sendok menyentuh piring terdengar jelas. Tidak ada musik, tidak ada televisi. Namun anehnya, kesunyian itu terasa tenang. Seperti 2 orang yang sudah lama saling mengenal, padahal baru sebentar berjalan bersama. Setelah makan, mereka berpindah ke ruang tengah. Televisi dinyalakan, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Naila menuang teh ke dalam 2 cangkir, lalu duduk di sofa. "Mbak Yati lagi pulang kampung," katanya. "Rumah ini kosong." Arsa mengangguk pelan. "Makanya saya masak," lanjut Naila. "Biar ada suara, biar nggak terasa seperti rumah yang menunggu." Arsa terdiam. Ia mulai mengerti. Rumah itu besar, megah, namun dingin. Bukan rumah yang hidup, tapi rumah yang menahan waktu. Hujan turun perlahan di luar, gerimis, lalu sedikit lebih deras. Mereka duduk terpisah, menjaga jarak. Namun ruang tengah itu terasa sempit oleh perasaan yang tak terucap. Beberapa menit kemudian, listrik padam, televisi mati, lampu padam. Suara hujan makin jelas. Naila berdiri, mati lampu. Ia berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan, mengambil lilin dan korek. Cahaya kecil menyala, lalu satu lagi. Wajah Naila tampak berbeda dalam cahaya lilin. Lebih hangat, lebih manusiawi. "Sekarang makin mirip rumah ya," katanya pelan. Arsa tersenyum kecil. "Iya, Bu." Namun sunyi kembali turun. Sunyi yang rapat, membuat nafas terasa lebih pendek. Naila duduk. Kali ini lebih dekat. 1 lengan jaraknya. "Arsa," katanya pelan. "Iya, Bu. Ada yang saya takutin." Arsa menoleh. Menunggu. "Apa saya takut nyaman sama kamu?" Kalimat itu menggantung di udara. Bukan pertanyaan biasa. Bukan keluhan. Itu pengakuan. Tangan Naila bergerak pelan. Tak sengaja menyentuh tangan Arsa yang sedang meletakkan cangkir. Sentuhan singkat, namun cukup membuat napas Arsa tertahan. Ia tidak menarik tangan, tidak juga mendekat. Hanya diam. Detik terasa panjang. Hujan di luar semakin deras. Naila berdiri tiba-tiba. "Saya ke kamar dulu ya." Ia melangkah cepat, seolah takut jika ia duduk 1 detik lebih lama, ia tak akan sanggup berdiri. Arsa tetap duduk, menatap lilin yang bergoyang. Ia tahu, batas itu sudah retak.
Hari Senin datang membawa rutinitas. Namun suasana rumah dinas berubah. Mbak Yati kembali. Dapur kembali ramai. Rumah kembali normal. Namun bagi Naila dan Arsa, tidak ada lagi yang benar-benar normal. Pagi itu, saat Arsa masuk ke teras membawa dokumen, ia berpapasan dengan Mbak Yati. Tatapan perempuan itu berbeda. Lebih lama, lebih curiga. Di dapur, Arsa mendengar Mbak Yati berbicara di telepon. Suaranya tidak sengaja terdengar. Sekarang Mas Arsa sering banget di rumah. Ibu juga kayak beda. Arsa berhenti melangkah. Siangnya, Naila memanggil Arsa ke dalam. Pintu ditutup. Nanti kalau Mbak Yati mulai aneh, kata Naila pelan, itu karena dia curiga. Arsa menunduk. Maaf Bu, bukan soal maaf. Jawab Naila tegas tapi lelah. Saya pejabat. Saya nggak boleh salah langkah. Ia menarik napas. Jangan sering-sering masuk rumah kalau nggak perlu. Kalimat itu menusuk. Bukan karena marah, tapi karena jarak yang kembali dipasang. Arsa mengangguk. Baik, Bu. Namun sejak hari itu, setiap langkah terasa diawasi. Bukan hanya oleh mata orang lain, tapi oleh perasaan mereka sendiri. Dan Naila tahu, makan berdua, lilin dan hujan itu bukan akhir. Itu awal dari sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Bukan sentuhan yang paling berbahaya, bukan juga kata-kata. Yang paling berbahaya adalah mata yang mulai memperhatikan dan pikiran yang mulai menyimpulkan sendiri. Sejak Senin pagi itu, suasana rumah dinas Naila Wiranti berubah. Tidak ada yang benar-benar berbeda secara kasat mata. Semua tetap berjalan seperti biasa. Namun Naila merasakannya. Udara di rumah itu terasa lebih berat. Langkah-langkah terdengar lebih jelas. Tatapan-tatapan terasa lebih lama. Mbak Yati, asisten rumah tangga yang sudah bekerja bertahun-tahun, kini tak lagi sekadar lalu lalang. Ia mulai sering berhenti, melirik, mengamati. Pagi itu Naila turun ke ruang makan dengan setelan kerja biru tua. Ia duduk, membuka tablet, membaca berita. Mbak Yati menyajikan teh. Biasanya ia akan tersenyum kecil dan pergi. Hari itu ia berdiri sepersekian detik lebih lama. Ibu berangkat jam biasa? Tanyanya. Iya, jawab Naila tanpa mengangkat wajah. Mbak Yati mengangguk. Namun sebelum berbalik, ia sempat melirik ke arah halaman, ke mobil dinas yang sudah terparkir rapi. Naila menangkapnya dari sudut mata. Di dalam mobil, Arsa duduk tegak seperti biasa. Namun pagi itu Naila tidak langsung menyapa. Ia duduk, menutup pintu, dan menyandarkan punggung. Pagi Bu, sapa Arsa pelan. Pagi, jawab Naila singkat. Perjalanan berlangsung sunyi. Bukan sunyi nyaman seperti beberapa hari sebelumnya, tapi sunyi yang tegang. Naila tahu, jarak yang ia pasang sejak hari Sabtu itu terasa jelas. Dan Arsa merasakannya. Ia tak lagi berbicara banyak. Tak lagi memberi komentar kecil. Ia kembali sepenuhnya profesional. Dan justru itu yang membuat Naila merasa kehilangan. Di kantor, suasana tak kalah berbeda. Beberapa staf yang biasanya ramah, kini hanya menyapa seperlunya. Ada yang berbisik saat Naila lewat. Ada yang pura-pura sibuk. Naila sudah terlalu lama berada di dunia ini untuk tak mengenali tanda-tandanya. Gosip. Bukan gosip yang keras. Bukan tuduhan terbuka. Tapi bisik-bisik. Pandangan sekilas. Kalimat setengah jadi. Saat jam makan siang, Naila keluar lebih lambat dari biasanya. Ia melihat Arsa duduk di kursi tunggu dekat parkiran. Tangannya memegang ponsel. Namun matanya tak benar-benar fokus. Naila berdiri beberapa langkah darinya. Ragu. Lalu memanggil. Masuk sebentar. Arsa menoleh. Sedikit terkejut. Lalu berdiri dan mengikutinya. Di dalam ruangan kecil dekat ruang tamu kantor, Naila menutupi pintu. Suara di luar meredam. Ia berdiri dekat jendela. Tangannya menyilang di dada. Mas Dimas? Ia berhenti. Mengoreksi.
Arsa. Iya, Bu. Naila menarik napas panjang. Kamu dengar sesuatu? Arsa menunduk. Tidak, Bu. Tapi saya merasa orang-orang mulai memperhatikan. Naila mengangguk. Itu yang saya takutkan. Ia berbalik. Tatapannya serius. Bukan tatapan dingin, tapi tatapan waspada. Saya pejabat. Istri pejabat. Katanya pelan tapi tegas. Setiap gerakan saya bisa dipelintir. Setiap kedekatan bisa jadi bahan cerita. Arsa mengangguk. Saya paham, Bu. Makanya, lanjut Naila, jaga jarak. Tetap profesional. Jangan beri alasan apapun. Kalimat itu terdengar seperti perintah. Namun di baliknya ada nada lain. Takut. Arsa menelan ludah. Baik, Bu. Mereka keluar ruangan dengan jarak yang jelas. Langkah Arsa sedikit tertinggal. Naila berjalan lebih dulu. Sejak hari itu, Arsa tak lagi masuk rumah dinas kecuali diminta. Ia menunggu di mobil, di luar, menjaga jarak yang diperintahkan. Namun mata tetap mengikuti. Bukan mata Arsa, tapi mata orang-orang. Suatu sore, saat Arsa membersihkan mobil dinas di halaman kantor, seseorang berdiri di belakangnya. Mas Arsa ya? Arsa menoleh. Seorang staf perempuan muda berdiri canggung. Iya. Perempuan itu mendekat sedikit, menurunkan suara. Hati-hati ya, katanya pelan. Ada yang mulai ngomongin. Ngomongin apa? Tanya Arsa tenang. Kedekatan Mas sama Bu Naila. Jawabnya cepat. Katanya, terlalu dekat. Arsa mengangguk. Terima kasih. Perempuan itu pergi dengan langkah cepat. Arsa berdiri diam beberapa saat. Ia tahu. Ini bukan lagi perasaan sepihak. Ini sudah masuk wilayah bahaya. Sore itu, Naila pulang lebih awal. Wajahnya lelah. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena menahan. Di dalam mobil, ia berkata tanpa menoleh. Kalau nanti kamu merasa keadaan makin gak enak, bilang. Arsa mengangguk. Iya, Bu. Malamnya, Naila duduk di ruang tamu rumah dinas. Mbak Yati sibuk di dapur. Tapi langkahnya sering terdengar mendekat. Naila membuka ponsel. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati dengan orang dekatmu. Naila menatap layar lama. Tangannya gemetar sedikit. Ia tahu, pesan itu bukan iseng. Bukan spam. Ia mematikan layar. Menatap dinding. Di tempat lain, Arsa duduk di kontrakannya. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Jangan sok dekat. Kamu cuma sopir. Arsa menghela napas panjang. Meletakkan ponsel. 2 orang. 2 tempat berbeda. 1 tekanan yang sama. Dan di antara mereka, sebuah jarak yang dipaksakan. Namun Naila tahu, jarak tidak selalu memadamkan api. Kadang, jarak justru membuatnya lebih menyala. Dan mata-mata yang mulai curiga itu, baru permulaan. Ada ancaman yang tidak berteriak, tidak memukul, tidak menampakkan wajah. Tapi justru karena diam itulah, ia terasa jauh lebih mematikan. Pesan itu datang tanpa suara, tanpa nomor pengirim, tanpa tanda baca yang jelas. Naila Wiranti menatap layar ponselnya cukup lama, sebelum akhirnya mengunci layar kembali. Tangannya dingin, dadanya terasa sesak. Hati-hati dengan orang dekatmu. Kalimat itu sederhana, namun terlalu tepat sasaran untuk disebut kebetulan. Naila berdiri dari sofa dan berjalan perlahan ke jendela. Tirai tipis disibakan sedikit, halaman rumah dinas terlihat sepi. Lampu taman menyala seperti biasa. Tidak ada orang, tidak ada gerakan mencurigakan. Namun untuk pertama kalinya sejak ia menempati rumah itu, Naila merasa rumahnya sedang diperhatikan. Malam itu Naila sulit tidur. Setiap suara kecil terdengar berlebihan,
Setiap bayangan di dinding terasa hidup. Pukul 1:12, ia bangkit dan duduk di tepi ranjang. Menarik napas pendek berulang kali, ia ingin menelpon Arsa. Refleks itu muncul begitu saja. Namun jari-jarinya berhenti di udara. Tidak, jangan sekarang. Ia memaksa dirinya untuk meletakkan ponsel. Namun kegelisahan tak pergi. Keesokan paginya, Naila tampil seperti biasa. Rapi, tenang, tak ada yang tahu badai kecil sedang bergolak di kepalanya. Di halaman, mobil dinas sudah menunggu. Arsa berdiri di samping pintu, membuka dengan gerakan cepat. Namun pagi itu, mata mereka tidak bertemu. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak berani. Perjalanan berlangsung sunyi. Bahkan lebih sunyi dari hari-hari sebelumnya. Setelah beberapa menit, Naila berkata pelan. Arsa? Iya, Bu. Kamu dapat pesan aneh akhir-akhir ini? Arsa menegang sesaat, lalu menjawab jujur. Iya, Bu. Naila menoleh. Kapan? 2 malam lalu. Apa isinya? Arsa ragu sejenak, lalu berkata, disuruh jaga jarak. Naila menutup mata sebentar. Dadanya mengencang. Berarti kita nggak salah perasaan, katanya pelan. Ini bukan cuma perasaan kita. Arsa mengangguk. Sepertinya ada yang mengamati. Sejak hari itu, tekanan meningkat cepat. Di kantor, Naila menerima tatapan yang lebih berani. Tidak lagi sekadar bisik-bisik, tapi lirikan tajam yang jelas-jelas menilai. Sore itu, saat Naila berjalan menuju mobil, ia mendengar namanya disebut pelan. Naila. Ia menoleh. Seorang rekan lama berdiri di ujung lorong. Kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan nada yang terlalu hati-hati. Naila tersenyum tipis. Kenapa tanya begitu? Rekan itu mendekat sedikit. Banyak yang mulai memperhatikan kamu. Dan orang-orang di atas. Naila mengangguk. Terima kasih sudah mengingatkan. Namun di dalam hatinya, satu kalimat terus berputar. Orang-orang di atas. Malamnya, Arsa pulang lebih lambat dari biasanya. Ia sengaja memutar jalan, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti. Namun saat hampir sampai kontrakan, sebuah motor berhenti mendadak di depannya. Seorang pria bertubuh besar turun. Wajahnya datar. Tatapannya dingin. Kamu Arsa? Tanyanya. Iya. Jawab Arsa tenang. Pria itu mendekat terlalu dekat. Suaranya rendah. Jaga jarak dari Bu Naila. Arsa tidak mundur. Maaf Pak, saya cuma bekerja. Pria itu tersenyum tipis. Bagus, tetap begitu. Lalu ia pergi. Tanpa ancaman terbuka, tanpa kekerasan. Namun, justru itu yang membuat Arsa menggigil. Keesokan harinya, Naila menerima sebuah amplop coklat tanpa pengirim. Isinya hanya 1 lembar kertas. Jangan uji kesabaran kami. Naila menatap tulisan itu lama. Tangannya gemetar. Namun, wajahnya mengeras. Ia tahu, ini bukan gertakan. Siangnya, Naila memanggil Arsa ke ruangannya. Pintu ditutup rapat. Ini sudah terlalu jauh, katanya tanpa basa-basi. Arsa mengangguk. Saya juga merasa begitu. Kita harus ekstra hati-hati, lanjut Naila. Kalau perlu, kita berhenti bicara di luar urusan kerja. Kalimat itu berat, namun perlu. Arsa menunduk. Kalau itu yang terbaik untuk ibu. Naila menatap Arsa lama. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Bukan cuma untuk saya, katanya pelan, tapi untuk kamu juga. Sejak hari itu, mereka seperti 2 orang asing yang terlalu mengenal satu sama lain. Percakapan seperlunya, nada datar, gerak hati disembunyikan. Namun tekanan tak berhenti. Gosip mulai naik level, bukan lagi soal kedekatan, tapi soal niat. Nama Naila mulai disebut di luar konteks kerja. Nama Arsa mulai diperbincangkan bukan sebagai sopir, melainkan sebagai masalah. Dan di atas semua itu, satu pertanyaan mulai muncul di kepala Naila. Siapa yang sebenarnya ingin menghancurkanku? Karena ancaman seperti ini bukan datang dari orang asing. Malam itu, Naila duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan. Hanya cahaya luar yang masuk. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Ini baru peringatan pertama. Naila menutup mata, menghela napas panjang. Ia tahu, mereka telah memasuki wilayah yang tidak bisa lagi ditarik mundur. Dan sejak malam itu,
Ketakutan bukan lagi soal perasaan, melainkan soal keselamatan. Pada saatnya ancaman tak lagi bersembunyi di pesan anonim. Ia datang dengan wajah yang kita kenal, dengan suara yang pernah kita cintai. Dan malam itu, masa lalu pulang untuk menagih semuanya. Mobil hitam itu terparkir di halaman rumah dinas menjelang maghrib. Naila Wiranti berdiri di balik tirai, menatap tanpa berkedip. Ia mengenal mobil itu, mengenal suara pintunya, mengenal cara mesin dimatikan. Suaminya pulang, tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa basa-basi. Naila merapikan napas, menegakkan bahu, memasang wajah yang selama ini ia pakai di depan publik. Tenang, terkendali, tak terbaca. Pintu terbuka. Langkah kaki terdengar di lorong. Berat, tegas. Rina. Panggilan lama itu membuat Naila berhenti sejenak. Tak banyak orang yang masih memanggilnya begitu. Ia berbalik. Suaminya berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya letih, namun matanya tajam. Ada kemarahan yang ditahan terlalu lama. "Kamu nggak ngabarin," kata Naila datar. "Aku nggak datang untuk menginap," jawabnya. "Aku datang untuk bicara." Nada itu membuat Naila tahu, ini bukan percakapan biasa. Mereka duduk berhadapan. Meja di antara mereka terasa seperti garis batas. "Kamu tahu apa yang beredar di luar?" tanya suaminya langsung. Naila menatap lurus. Apapun yang beredar di luar, biasanya sudah dibesar-besarkan. "Jangan meremehkan," potongnya. "Namaku disebut, namamu diseret." Dan ia berhenti. Ada nama orang lain. Naila menelan ludah. "Siapa?" Suaminya mencondongkan tubuh. "Sopirmu." Ruangan mendadak terasa sempit. Kamu dekat dengan dia, lanjutnya. Lebih dari seharusnya. Naila menarik nafas panjang. Tidak ada yang melanggar batas. Batas siapa? Suaminya tertawa singkat tanpa humor. Batasmu? Atau batas orang-orang yang sedang menunggu kita salah langkah? Hening menekan. Di luar, azan maghrib berkumandang samar. "Aku nggak bodoh, Rina," katanya pelan namun keras. "Aku tahu kamu kesepian. Aku juga tahu kamu kuat. Tapi dunia ini tidak peduli alasan." Naila berdiri, melangkah ke jendela, menatap halaman yang kosong. "Kamu nggak ada di sini," katanya akhirnya. "Bertahun-tahun kamu nggak ada. Aku bekerja," jawabnya cepat. "Untuk kita. Dan aku hidup sendirian," balas Naila lirih. Di rumah besar ini. Suaminya berdiri menyusul. Nada suaranya turun. "Berbahaya. Jangan mengalihkan. Aku tanya satu hal saja." Ia berhenti tepat di belakang Naila. "Pilih." Naila memejamkan mata. "Pilih apa?" tanyanya. Meski sudah tahu. Aku atau dia? Kalimat itu jatuh seperti palu. Naila berbalik perlahan. Matanya berkaca-kaca. Namun suaranya tetap terkendali. "Ini bukan soal memilih laki-laki. Bagi dunia," jawab suaminya dingin. "Ini soal reputasi." Ia mendekat setengah langkah. "Kalau ini terus berlanjut, kariérku hancur. Namamu habis. Dan orang itu," ia berhenti, "tidak akan selamat dari sorotan." Ancaman itu tak diucapkan keras, namun cukup jelas. Naila tahu, ini bukan lagi peringatan. Ini ultimatum. Malam itu berakhir tanpa keputusan. Suaminya pergi setelah mengatakan satu kalimat terakhir. "Pikirkan baik-baik." Aku tidak akan menunggu lama. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Namun kali ini, sunyinya mengancam. Keesokan paginya, Arsa merasakan sesuatu yang berbeda. Bahkan sebelum Naila masuk mobil. Halaman rumah dinas dijaga lebih ketat. Ada wajah-wajah baru. Ada tatapan asing. Naila keluar dengan langkah cepat. Wajahnya pucat, namun rapi seperti biasa. "Pagi, Bu," sapa Arsa. "Pagi," jawab Naila pendek. Di dalam mobil, Naila berkata tanpa menoleh. "Kalau hari ini ada yang tanya, jawab seperlunya." Arsa mengangguk. "Iya, Bu." Tak lama kemudian, ponsel Arsa bergetar. Pesan masuk. "Bos besar sudah tahu. Jaga diri." Arsa menegang, namun tangannya tetap stabil di setir. Di kantor, suasana berubah drastis.
Orang-orang tak lagi berbisik. Mereka menatap. Siang itu, seorang pria berjas gelap menunggu di ruang tunggu. Wajahnya asing. Sorot matanya dingin. Ia menatap Arsa lama sebelum berkata pelan. "Kamu harus tahu posisi." "Saya tahu," jawab Arsa. "Bagus," katanya singkat. "Karena dunia ini kejam pada orang yang lupa tempat." Ia pergi tanpa memperkenalkan diri. Sore hari, Naila memanggil Arsa ke ruangannya. Pintu ditutup, tirai ditarik. "Ada yang datang ke kamu?" tanya Naila. Arsa mengangguk. "Iya." Naila memejamkan mata. "Ini sudah sampai ke dia," katanya. "Suami saya." Arsa terdiam. "Apapun yang kamu rasakan," lanjut Naila pelan, "mulai sekarang, simpan." Ia menatap Arsa. Tatapan yang memohon sekaligus memerintah. "Kalau tidak, kita berdua tenggelam." Arsa mengangguk. "Kalau itu yang melindungi ibu, saya bisa." Naila menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh. Namun Naila cepat menyekanya. Ia kembali berdiri tegak. "Mulai hari ini," katanya dingin, "kita hanya rekan kerja." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dada Arsa. Namun ia tidak membantah. "Baik, Bu." Mereka keluar ruangan dengan jarak yang rapi, dengan peran yang kembali dikenakan. Namun keduanya tahu, setelah suami Naila kembali, permainan telah berubah. Dan langkah berikutnya akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang harus pergi. Ada rahasia yang hancur bukan karena kita bicara, melainkan karena orang lain memilih membuka mulut. Dan saat itu terjadi, kita tak lagi punya waktu untuk menjelaskan, hanya bertahan. Pagi itu, Naila Wiranti bangun dengan perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Bukan takut, bukan cemas. Lebih tepatnya, siap kehilangan. Ia berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri. Wajah yang selama ini ia rawat agar tetap tenang di depan publik. Teleponnya bergetar. Satu pesan. Dari nomor yang ia kenal. "Akan ada berita hari ini. Bersiaplah." Naila menutup mata. Menarik nafas panjang. Jadi akhirnya datang juga, gumamnya. Di halaman, suasana rumah dinas tak lagi sama. Ada kendaraan asing. Ada orang-orang yang berpura-pura lewat terlalu sering. Arsa sudah menunggu di mobil. Namun hari itu, Naila tidak langsung masuk. Ia berdiri di samping mobil, menatap Arsa. "Kalau hari ini jadi berat," katanya pelan, "kamu boleh pergi." Arsa menggeleng. "Saya di sini karena pilihan saya, Bu." Naila mengangguk. Itu jawaban terakhir yang ia harapkan. Dan ia tak tahu harus bersyukur atau menyesal. Di dalam mobil, ponsel Naila tak berhenti bergetar. Pesan. Panggilan tak terjawab. Arsa tetap menyetir. Namun sorot matanya di kaca spion berubah. Lebih waspada. Saat mereka tiba di kantor, suasana telah berubah total. Gerbang dipenuhi orang. Bukan staf. Bukan tamu resmi. Wartawan, kamera, mikrofon. Suara-suara yang saling tumpang tindih. "Nyonya Naila, benarkah ada hubungan khusus dengan sopir pribadi Anda?" Apakah ini akan mempengaruhi posisi suami Anda? Sejak kapan kedekatan itu terjadi? Kata-kata itu menghantam tanpa jeda. Naila melangkah turun dengan wajah terkunci. Ia tidak menjawab, tidak berhenti. Petugas keamanan menghalau. Namun pertanyaan tetap melayang. Di belakang, Arsa berdiri kaku. Tatapan kamera sempat menangkap wajahnya. Dan dalam sekejap, ia bukan lagi sopir tidak dikenal. Ia menjadi wajah skandal. Di dalam gedung, Naila langsung menuju ruang kerjanya. Pintu ditutup, tirai ditarik. Tangannya gemetar saat meletakkan tas. Tak lama, pintu diketuk. Seorang staf masuk dengan wajah pucat. "Bu, berita sudah naik." Naila mengangguk. Keluar. Ia membuka tablet. Judul besar terpampang.
Kedekatan istri pejabat dan sopir pribadi jadi sorotan. Foto buram diambil dari kejauhan. Ia dan Arsa di parkiran, terlalu dekat untuk disangkal. Naila membaca cepat kalimat-kalimat yang dipelintir, dugaan, opini, narasi yang dibangun tanpa bertanya padanya. Dadanya sesak, namun wajahnya tetap dingin. Telepon berdering. Nama suaminya muncul di layar. Ia mengangkat. Kamu lihat beritanya? Suara itu dingin, tak beremosi. Iya, kita bertemu hari ini. Di mana? Di rumah. Klik. Telepon terputus. Naila duduk lama, menatap kosong. Di luar ruangan, Arsa duduk di kursi tunggu. Orang-orang lewat menatapnya. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan memandang rendah. Seorang pria mendekat. Nada suaranya rendah. Kamu sudah jadi masalah besar. Arsa tidak menjawab. Kamu tahu akibatnya? Aku tahu, jawab Arsa pelan. Bagus, kata pria itu. Karena biasanya orang kecil paling dulu dikorbankan. Kalimat itu menancap dalam. Sore hari, Naila pulang lebih awal. Mobil melaju tanpa suara. Di tengah perjalanan, Naila berkata tanpa menoleh, "Kalau setelah hari ini kamu mau berhenti, saya mengerti." Arsa menggenggam setir lebih erat. "Saya tidak datang sejauh ini untuk lari, Bu." Naila tersenyum getir. "Justru itu yang saya takutkan." Rumah dinas terasa berbeda sore itu. Lebih ramai, lebih dingin. Suaminya menunggu di ruang tamu. Wajahnya kaku. "Duduk," katanya singkat. Naila duduk. Tak ada pelukan, tak ada sapaan. "Ini sudah melewati batas," katanya. "Kamu mempermalukan kita." "Yang mempermalukan adalah cerita yang dibangun orang," balas Naila tenang. Suaminya tertawa pahit. Politik tidak peduli kebenaran. Yang bertahan hanya persepsi. Ia mencondongkan tubuh. "Aku beri kamu satu jalan keluar." Naila menatapnya. "Supir itu pergi. Kamu muncul di depan publik bersama aku. Kita bantah semua." Naila terdiam. "Kalau tidak?" tanyanya. "Kalau tidak," jawab suaminya pelan, "aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya." Kata-kata itu bukan ancaman kosong. Naila tahu. Di luar, Arsa duduk di dalam mobil, menatap rumah dinas. Lampu ruang tamu menyala terang. Ia tahu, di dalam sana, keputusan besar sedang diambil. Malam turun dengan berat. Akhirnya, Naila keluar. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi kering. "Antar saya ke kantor sebentar," katanya. Di mobil, Naila menatap lurus ke depan. "Ini mungkin perjalanan terakhir kita," katanya pelan. Arsa menelan ludah. "Terserah ibu." Namun di dalam hatinya, sesuatu runtuh. Di kantor, Naila menandatangani sebuah dokumen. Surat pernyataan. Isinya dingin, formal, hubungan dibantah, kedekatan disangkal, kesalahpahaman. Tanda tangan terakhir jatuh. Dan bersamaan dengan itu, sebuah bagian dari dirinya ikut runtuh. Keesokan paginya, berita baru muncul. Sopir pribadi istri pejabat dicopot dari tugas. Nama Arsa disebut, fotonya dipajang. Arsa membaca berita itu di kontrakannya. Sunyi, tak ada telepon, tak ada pesan. Hanya satu hal yang jelas, rahasia itu telah menjadi korban publik. Dan Naila tahu, ini belum berakhir. Karena rahasia yang terbongkar selalu menyisakan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tidak semua cinta diciptakan untuk dimiliki. Sebagian hanya datang untuk mengajarkan kita cara melepaskan tanpa membenci. Waktu tidak berhenti setelah skandal itu pecah. Hari tetap berjalan, pagi tetap datang. Dan dunia, seperti biasa, bergerak tanpa menunggu siapapun. Naila Wiranti kembali bangun di rumah dinas yang sama. Lorong yang sama. Dinding yang sama. Namun ada sesuatu yang hilang dari rumah itu. Bukan benda, melainkan gema. Tak ada lagi suara pintu mobil yang dibuka terlalu pagi. Tak ada lagi langkah ringan yang menunggu di halaman. Tak ada lagi perjalanan sunyi yang justru terasa penuh. Naila menatap cermin. Wajahnya tetap rapi. Rambut disanggul sempurna. Blazer disetrika tanpa lipatan. Di luar, semua tampak pulih. Di dalam, ada ruang kosong yang tak bisa ia isi dengan apapun. Ia kembali ke rutinitas. Agenda padat, senyum terukur. Kata-kata yang disusun hati-hati. Orang-orang berhenti membicarakan. Media menemukan cerita lain. Skandal itu perlahan tenggelam. Seperti semua skandal lainnya. Namun bagi Naila, cerita itu tidak pernah benar-benar pergi. Kadang ia terbangun di tengah malam, mengira mendengar suara hujan.
Kadang ia duduk terlalu lama di kursi belakang mobil dinas yang baru, menunggu seseorang yang tak akan datang. Sopir baru datang tepat waktu. Rapi, sopan, namun terlalu ramai dengan pertanyaan kecil. Naila sering meminta perjalanan dipercepat. Ia tidak ingin ada ruang untuk diam. Di tempat lain, Arsa Pradana memulai hidup yang berbeda. Tidak mewah, tidak mudah, namun jujur. Ia pindah dari kontrakan lama, mengambil pekerjaan lain. Bukan sebagai sopir pribadi, melainkan sebagai pengemudi logistik di kota pelabuhan. Pekerjaan itu melelahkan. Tangannya sering kotor. Punggungnya pegal setiap malam. Namun setidaknya, ia bisa tidur tanpa rasa diawasi. Awalnya Arsa mengira ia akan marah, atau membenci, atau menyesal. Ternyata tidak. Yang datang justru rasa sepi yang tenang. Seperti luka yang tidak berdarah, tapi terasa setiap kali bernapas. Ia menyimpan ponsel lamanya di laci. Nomor Naila masih ada di sana. Tak pernah dihapus. Tak pernah dihubungi. Beberapa kali jarinya hampir menekan tombol panggil. Namun ia selalu berhenti. Beberapa hubungan harus berakhir, agar orang-orang di dalamnya bisa selamat. Itu yang ia ulangi pada dirinya sendiri. Musim berganti. Hujan datang dan pergi. Panas menggantikan dingin. Tahun berjalan. Naila tampil di depan publik dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ia berbicara tentang etika, tentang batas, tentang keteguhan perempuan di ruang publik. Orang-orang memuji ketegarannya, menyebutnya teladan. Tak ada yang tahu bahwa setiap pidato itu ditulis di atas kenangan yang belum benar-benar sembuh. Suaminya sering pulang. Hubungan mereka tampak normal di depan kamera. Foto keluarga kembali terpajang. Namun di antara mereka, ada jarak yang tak pernah tertutup. Mereka tidak lagi bertengkar. Tidak juga benar-benar dekat. Mereka berdamai dengan jarak orang dewasa yang lelah. Suatu sore, berbulan-bulan setelah semuanya reda, Naila menghadiri acara sosial di sebuah gedung tua dekat laut. Acara amal, lampu hangat, musik lembut. Ia datang sendirian. Saat ia berjalan menyusuri ruangan, seseorang berdiri di sudut, mengenakan kemeja sederhana, wajahnya lebih dewasa, matanya tenang. Naila berhenti. Arsa. Mereka saling memandang. Tak ada senyum besar, tak ada keterkejutan berlebihan. Hanya satu tarikan napas yang sama. Arsa mendekat lebih dulu. Langkahnya ragu, tapi mantap. "Halo," katanya pelan. "Halo," jawab Naila. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Orang-orang berlalu lalang di sekitar mereka. Dunia tetap bergerak. "Kamu kelihatan baik," kata Naila akhirnya. Arsa tersenyum tipis. "Kamu juga." Mereka duduk di meja kecil dekat jendela. Jarak aman, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Maaf," kata Naila pelan, tanpa penjelasan. Arsa menggeleng. "Tidak perlu." "Kamu marah?" "Tidak," jawab Arsa jujur. "Capek, iya, tapi marah, tidak." Naila menunduk. "Aku sering berpikir, apakah semua ini harus terjadi?" Arsa menatap keluar jendela ke arah laut yang gelap. "Mungkin iya," katanya, "supaya kita tidak saling kehilangan lebih banyak." Naila tersenyum kecil, senyum yang tidak untuk kamera. "Apa kamu bahagia?" tanyanya. Arsa berpikir sejenak. "Tenang," jawabnya. "Itu cukup buat saya." Naila mengangguk. "Tenang, itu mahal." Mereka tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa orang dewasa yang sudah berdamai dengan pilihan. Tak ada sentuhan, tak ada janji, tak ada rencana. Hanya pengakuan diam-diam bahwa mereka pernah saling hadir, dan itu nyata. Sebelum berpisah, Arsa berkata, "Terima kasih, karena pernah mendengarkan." Naila menatapnya lama. "Terima kasih, karena pernah diam." Mereka berpisah ke arah yang berbeda, tanpa menoleh. Malam itu, Naila pulang ke rumah dinas. Ia membuka jendela. Angin laut masuk pelan. Ia berdiri lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku baik-baik saja."
Dan kali ini, ia tidak berbohong. Penutup. Cinta tidak selalu berakhir dengan memiliki. Kadang ia selesai saat kita belajar melepaskan, tanpa menyimpan dendam, tanpa menyalahkan waktu. Karena yang paling dewasa dari cinta adalah ketika kita memilih keselamatan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang yang kita sayangi. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.